tentang kolesterol, kita juga bahas tentang darah tinggi, dan yang terakhir kita bahas tentang jantung, betul ya. Bapak Ibu ada masih ingat nggak orang-orang yang paling berisiko terkena masalah jantung? Kira-kira melili orang-orang seperti apa? Mana saya tahu gitu ya. Cece? Nggak tahu ya? Coba pikirkan lagi Cece. Pas ya? Oke, yang pertama kemarin kita ada bahas, yaitu yang pertama merokok. Orang yang merokok itu lebih berisiko untuk terkena masalah jantung. Lalu yang kedua, yang obesitas, yang berat badannya berlebih, itu juga berisiko terkena penyakit jantung. Dia cuma itu untuk yang obesitas ini, dia juga nanti akan membuat pinggang dan lututnya sendiri itu akan perlahan rusak atau perlahan sakit, karena beban yang ditanggung oleh lutut sama pinggangnya itu jauh lebih besar dari berat badannya sendiri. Lalu yang ketiga itu karena paling umum di sini adalah karena hipertensi. Angka yang terlalu tinggi menghasilkan tiba-tiba sakit jantung. Lalu ada lagi masalah di kolesterol tinggi, dan yang paling cepat 2-4 kali lipat lebih cepat dari penyakit lain adalah diabetes. Jadi ada juga masalah stres. Stres yang berlebihan juga berakibat pada masalah jantung. Dan yang terakhir adalah kurangnya aktivitas fisik atau kurang tidur juga. Itu juga salah satu faktor risiko yang menyebabkan orang terkena masalah jantung. Lalu bagaimana cara solusinya? Bapak Ibu yang sering olahraga, yang masih malas olahraga, mulailah untuk mencoba perlahan untuk jalan kaki. Jalan kaki mungkin 10.000, 100.000, 1 juta langkah pun silakan. Mulailah perlahan, karena kesehatan jantung juga salah satunya dari olahraga ini. Misalkan dari renang juga bisa, jalan-jalan di kolam renang juga sangat bagus. Ada kalanya Bapak Ibu juga bisa bersepeda kalau mau, kalau enggak ya udah jalan saja. Karena itu sangat membantu untuk kesehatan jantung. Ada Bapak Ibu yang masih merokok di sini? Yang masih merokok tolong berhenti. Kalau nggak bisa berhenti, lanjutkan saja, ya, karena sudah susah dibilangin ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini saya akan menjelaskan sedikit, saya akan membuka sedikit demi sedikit tentang Alphatera, khususnya tentang mesin Alphatera ini. Bapak Ibu silakan perhatikan mesin ini. Kira-kira banyak nggak tombolnya? Banyak kan? Dari awal kita buka sampai kemarin kita tidak pernah sama sekali menyeting titik, nggak pernah. Kita nggak pernah sentuh. Paling kita cuma on off dari mesin aja. Betul nggak? Sejauh ini, betul ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan, saya akan buka sedikit tentang si Alphatera ini. Pertama, Bapak Ibu perhatikan, ini ada satu ular yang jalan, warnanya merah. Kelihatan nggak Pak? Padahal warna merah ini bisa diganti jadi kuning. Dan juga bisa diganti jadi biru. Tapi nggak adil ya, merah aja lah. Biar adil ya. Nah, jadi sebenarnya di Alphatera ini ada 3 warna. Dan untuk 3 warna ini saya akan jelaskan. Mana ini? 3 warna. Nah ini. 3 warna ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, kenapa kita menggunakan warna merah secara umum dari awal sampai hari ini? Karena merah itu adalah terapi mendasar yang dia bisa menyentuh ke seluruh bagian di tubuh kita. Tapi dia bantu dalam secara perlahan. Itulah kenapa banyak Bapak Ibu kita apapun jenis keluhannya dia bisa bantu. Karena dia terapi mendasar yang umum ini. Analoginya sama seperti Bapak Ibu kita yang awam, yang saat itu kena masalah di badannya, dia datang ke dokter kan? Dia akan langsung datang ke dokter spesialis. Dia datang dulu kemana? Dokter umum. Nanti dokter umum dia akan cek. Nanti setelah 1 hari ternyata dia belum baik, dia akan balik lagi ke dokter yang sama. Akhirnya dokter umum menyarankan kemana? Dokter spesialis. Bagian kuning ini dia dianalogikan sebagai dokter spesialis karena dia bisa bantu untuk organ paling terdalam. Di antaranya adalah ginjal, apalagi liver, paru-paru, jantung, prostat, masalah rahim. Itu dia bisa bantu lebih cepat dibanding si merah. Merah itu dia fokusnya pada pembersihan darah. Makanya setiap dari kita itu berasumsi bahwasanya darah kita condong ke arah yang kental atau warnanya agak pekat. Sehingga di awal-awal kita pakai merah agar Bapak Ibu semuanya dibersihkan dulu darahnya. Nanti apa-apa yang terasa di bagian paling terdalam barulah nanti digunakan yang warna kuning.
Karena kebanyakan Bapak Ibu di sini masalahnya cuma masalah otot. Entah masalah persendian atau masalah pegel-pegel, masalah ngilu, masalah nyeri, itu paling banyak. Makanya merah bisa membantu lebih cepat. Tapi kalau yang kuning ini dia bisa bantu bagian terdalam. Saya kasih contoh. Ketika ada Bapak Ibu kita yang punya masalah di lambung yang kronis, MAK kronis atau asam lambung yang kronis, maka si merah ini dia akan bantu secara perlahan, bukan secara pulih, perlahan aja. Namun nanti ketika ditukar sama yang kuning, reaksinya juga akan berbeda. Bapak Ibu yang punya masalah lambung, biasanya saya ada cerita, di 2 minggu pertama dia menggunakan warna merah, itu lambungnya mulai membaik nih. Seminggu setelahnya dia off untuk terapi. Hari selanjutnya dia coba terapi, kita udah ganti warna kuning. Waktu itu dia coba, dan penggunaan warna kuning ini sampai 3 hari dia nangis gara-gara lambungnya sakit banget kan dia. Dan hari ketiga dia sempat chat saya, dia bilang saya lanjutin atau tidak. Makanya saya tanya dulu ke manajemen bilang lanjutkan saja. Besoknya dia bilang ini jauh lebih baik daripada penggunaan merah kemarin. Pas hasilnya ya, penggunaan yang merah kemarin dia memang baik, cuman nggak sebaik yang si kuning ini. Setelah reaksinya, walaupun reaksinya agak sakit, tapi hasilnya jauh lebih enakan dari si merah. Itu karena bagian terdalam. Ada juga bapak-bapak yang punya masalah prostat. Prostat itu kan ada angka-angkanya Pak ya, betul nggak? Nah si kuning ini dia juga bisa bantu urusan prostat. Ada juga masalah wasir, ada juga masalah jantung, harusnya si kuning ini juga lebih cepat. Tapi penggunaan si merah ini sudah menghadirkan testimoni tentang jantung. Yang dimana yang awalnya sesak napas sekarang sudah tidak sesak napas. Yang awalnya ada penyumbatan sekarang sudah tidak ada penyumbatan. Berarti si merah pun sudah bisa bantu. Bapak Ibu kalau misalkan tidak nyaman dengan si merah bisa si kuning. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang belum mendapatkan reaksi apa-apa dengan si merah ini, akan mana tahu dengan si kuning dapat reaksinya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena si kuning ini lebih fokus ke bagian terdalam. Lalu misalkan Bapak Ibu ada masalah imun, autoimun, si kuning juga bisa membantu. Si kuning jauh lebih spesialis lah dibanding si merah ini. Lalu ada lagi yang ketiga, warnanya biru. Biru ini kita kan selalu bilang, ada yang nanya, ini pemakaian Alphatera tuh kalau untuk pribadi berapa kali sih bolehnya? Bolehnya 3, maksimal bisa 4 kali. Bukan Senin, pagi, siang, sore, malam. Malam ini yang dipakai biru. Karena biru ini bisa mengantarkan Bapak Ibu ke dalam tidur yang lebih berkualitas. Bapak Ibu coba yang biru setiap hari, maka setiap hari juga tantangan untuk mendapatkan rasa kantuk dan rasa tidur yang untuk lebih nyenyak itu akan lebih besar dibanding yang lain. Si biru ini dia bisa menangani masalah stres juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan marah sama ibu, terapi biru saja. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu mau marah, jangan marah ke bapak, terapi biru saja. Nanti marahnya pagi aja atau nggak siang. Biar kualitas tidurnya si bapak tidak terganggu, begitupun sebaliknya. Si biru dia bisa bantu untuk persoalan tidur, insomnia, bisa bantu dalam persoalan stres yang biasanya punya ketakutan berlebihan di malam hari, susah kontrol emosi, itu si biru bisa bantu. Dan untuk si biru ini di Pluit sana ada satu ibu, udah 3 tahun dia mengkonsumsi obat, dan penggunaan merah dan kuning dia nggak bisa bikin dia tidur. Satu hari kita coba dia menggunakan warna biru, hasilnya malamnya dia penggunaannya sesi malamnya juga. Malamnya pulang dari rumah itu dia tidur sampai jam 7 atau jam 8 tanpa kebangun. Besoknya dia bisa datang terapi dengan penuh senyuman yang biasanya cuma jutek aja mukanya. Karena hasilnya belum ada. Pas biru udah ada hasil, barulah ibu itu datang setiap hari dengan senyum. Pertanyaannya, apakah kuning ini akan kita gunakan? Mau? Tidak, bisa. Lalu apakah birunya kita bisa gunakan nanti? Di sini? Sama, tidak akan juga. Karena biru kalau kita gunakan, apalagi Bapak Ibu yang datang pagi, gimana caranya kita ngomong Bapak Ibu tidur? Apalagi yang punya sensitivitas tubuh yang lebih tinggi, biasa juga dia tidur ketika saya ngobrol. Ada juga yang emang tidak semua orang ya. Ada yang cepat, ada yang dia setelah terapi baru tidur. Ada juga butuh 2 jam atau 3 jam baru tidur. Jadi ini adalah 3 warna yang dimiliki oleh Alphatera, yang sebetulnya itu baru satu settingan aja. Masih banyak lagi settingan yang lain yang belum dikasih tahu. Kenapa belum dikasih tahu semuanya? Karena nanti kalau kita kasih tahu semua dalam satu waktu, bakal banyak yang tanya, saya nggak mau. Capek jawabnya. Jadi kita satu-satu dulu. 3 warna sudah ada, nanti perlahan kita akan kasih lihat juga untuk settingan-settingan lainnya. Jadi jelas Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak. See you tomorrow.